warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Taufiq Basari dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan satu kasus global terkait inflasi. Di sini artikelnya tentang World's Highest and Lowest Inflation Rates 2024 Global Finance Magazine. Inflasi global meningkat di hampir seluruh negara setelah pandemi COVID-19. Dengan 179 dari 194 negara mengalami kenaikan inflasi sejak 2020. Meskipun laju inflasi mulai melambat di banyak negara pada 2023-2024, harga belum kembali ke level sebelum pandemi. Negara dengan inflasi tinggi 2024 antara lain ada Zimbabwe, Argentina, Sudan, Venezuela, dan Turki. Negara ini mengalami inflasi jauh di atas target normal dan mencerminkan tantangan struktural ekonomi. Dan ada negara dengan inflasi rendah tahun 2024 ada China, Thailand, Costa Rica. Data dalam artikel juga mencatat kasus hyperinflasi di beberapa negara. Hyperinflasi menunjukkan kegagalan struktural yang biasanya berakar dari kebijakan fiskal atau moneter tak terkendali, pelemahan mata uang, atau kehilangan kepercayaan pada institusi ekonomi. Para konsumen, bisnis, dan investor membentuk ekspektasi berdasarkan data harga sekarang dan prospek masa depan. Ketika inflasi tampak tinggi, semua pihak mulai mengantisipasi harga naik lagi atau membeli barang sebelum naik dan menyesuaikan perilaku mereka, misalnya menaikkan upah atau harga jual, yang pada akhirnya merefleksikan dan memperkuat inflasi itu sendiri. Analisisnya dalam makro konvensional terdiri karena faktor perbedaan inflasi, demand pull versus cost push inflation. Demand pull terjadi saat permintaan agregat terlalu tinggi, maka terjadinya tekanan harga yang naik. Cost push inflation terjadi saat biaya produksi naik atau upah, energi, dan bahan baku, sehingga harga jual juga ikut naik. Artikel Global Finance Magazine menyatakan bahwa pandemi dan gangguan rantai pasok adalah salah satu faktor utama kenaikan inflasi global pasca 2020 belum sepenuhnya hilang. Dampak ketimpangan kesenjangan kaya dan si miskin. Jika inflasi sangat tinggi, siapa yang paling terdampak? Nah, yang paling terkena dampaknya ialah buruh gaji tetap, pekerja informal, UMKM, dan masyarakat miskin. Karena gaji tidak naik secepat harga, mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan hanya untuk kebutuhan pokok. Yang relatif aman ialah seorang yang punya banyak aset, seperti aset tanah, properti, emas, dan saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan eksploitasi. Saat harga terus naik, pedagang banyak membeli stok dan menimbun barang. Lalu ketika terjadi kelangkaan, para pedagang menjual dengan harga yang tinggi. Jadi, masyarakat kecil tidak punya pilihan selain membeli dengan harga mahal. Ketiga, ada dampak terhadap instabilitas atau ketidakstabilan. Yang pertama adalah instabilitas ekonomi. Inflasi ekstrim bisa menyebabkan nilai mata uang rendah, investor asing keluar, perusahaan sangat sulit mengembangkan bisnis, dan PHK meningkat. Kedua, instabilitas sosial. Jika harga makanan dan energi naik tajam, terutama masyarakat sangat marah. Demo ada di mana-mana, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun. Di sini saya akan mengkritik ekonomi konvensional dalam ekonomi Islam. Yang pertama mengenai riba. Riba dianggap praktik eksploitasi mengambil keuntungan dari orang lain hanya berdasarkan waktu atau penundaan pembayaran. Islam secara tegas melarang riba karena menyebabkan ketidakadilan dan hanya memikirkan kekayaan dunia. Yang kedua, keadilan distribusi. Prinsip keadilan atau adil. Ekonomi Islam sangat menekankan keadilan dan pemerataan distribusi kekayaan sebagai salah satu tujuan utama sistem ekonomi. Islam memandang bahwa inflasi yang berkelanjutan dapat memperlebar kesenjangan karena orang kaya banyak akses untuk melindungi kekayaannya dan si miskin kehilangan daya lebih cepat.
Makanya Islam menciptakan bank syariah agar tidak terjadi riba, tidak ada bunga, dan mencapai keadilan. Dan terakhir, saya akan menjelaskan peran zakat dalam mengatasi ketidakadilan dan inflasi. Zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga instrumen redistribusi kekayaan yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu memperbaiki konsumen serta sumber daya. Hubungan zakat dengan inflasi, penurunan ketimpangan dengan mengalurkan kekayaan dari yang berlebih kepada yang membutuhkan atau mustahik. Zakat dapat membantu menjaga daya beli kelompok lemah, khususnya ketika inflasi menekan harga dan biaya hidup. Dana zakat yang dicairkan untuk kebutuhan dasar atau usaha produktif dapat membantu merangsang perekonomian real tanpa memperburuk tekanan permintaan yang bisa mempercepat inflasi. Zakat juga memiliki pesan strategis dalam menstabilkan ekonomi sosial dengan mengurangi beban kelompok yang rentan, memperbaiki distribusi pendapatan, dan mengurangi tekanan inflasi yang tidak adil. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.